hadirin kami sekalian, selamat berjumpa dalam pembelajaran kita pada saat ini, di mana materi kita yang baru dari bab 4, yaitu gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Nah, Bapak perlu menjelaskan ada 5 topik untuk memahami judul ini. Yang pertama, yaitu mengenal berbagai jenis pelayanan gereja. Dan yang kedua, gereja yang memuridkan. Ketiga, gereja yang melayani. Dan yang keempat, gereja yang bersaksi. Kemudian yang terakhir, pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Nah, karena pertemuan kita sangat singkat, jadi Bapak hanya ada 2 poin yang perlu Bapak jelaskan pada saat pertemuan saat ini. Nah, yang pertama, mengenal berbagai pelayanan gereja. Secara umum, gereja telah banyak membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, baik secara dunia maupun secara nasional. Di Indonesia sendiri, GPIB, Koinonia Kebun Pala, di Jakarta telah menampung 1.150 orang korban bencana banjir. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja peduli dalam hal pelayanan. Nah, yang kedua, GKI Aceh pada tahun 2004 itu peristiwa di mana terjadi tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember. Di sana gereja GKI banyak membantu korban-korban bencana alam di sana. Dan yang ketiga, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ada di Papua, di sana dia memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa tentang bahaya dalam hal melakukan hubungan seks yang sangat berisiko. Ya. Nah, ini mengapa dijelaskan oleh ketua gereja ataupun gereja sendiri peduli terhadap ini? Karena memang di sana terjadi suatu hubungan seks yang memang tidak ada batas. Karena memang pengaruh budaya di daerah Papua di sana. Dan yang keempat, relawan gereja yang aktif membantu korban tsunami juga pada tahun 2010. Itu di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan yang terakhir, di mana Dewan Gereja Dunia memperlengkapi ataupun menolong kaum perempuan untuk membantu mereka supaya mereka jangan diserang oleh virus HIV, Human Immunity, Human Immunodeficiency virus. Nah, artinya ini virus yang memang membuat kekebalan tubuh orang lemah. Apalagi zaman sekarang ini virus COVID-19, di sini sering ditekankan bagaimana supaya imunitas kita, kekebalan tubuh kita itu sangat diperlukan. Nah, ini terjadi karena memang virus-virus yang ada berkembang di dalam, khususnya pada kelamin manusia. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua, gereja yang memuridkan. Materi poin yang kedua ini adalah sangat luas cakupannya, gereja yang memuridkan. Di mana kita harus paham dulu mengenai tidak ada diskriminasi ataupun hak istimewa di antara murid kalau memang kita menyebut pemuridan. Ya, supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa sebagai seorang murid itu sama haknya ataupun sama posisinya antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada perasaan berbeda. Supaya apa? Supaya sebagai seorang murid itu menyadari tidak ada yang menonjol ataupun tidak ada yang diperlakukan khusus kepada seseorang. Kalaupun mungkin kelihatan itu pendapat seseorang si A karena dia sering dipanggil atau sering disuruh, ya hanya dia yang dipilih, bukan. Nah, jadi itu yang perlu disadari kepada siswa kami. Dan yang ketiga, gereja yang melayani. Nah, syarat-syarat dalam pelayanan supaya pelayanan itu prima, ada 6 prinsip ataupun 6 dasar yang perlu disadari, yaitu
sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, diinginkan orang banyak. Ketiga, sesuai dengan kemampuan. Dan yang keempat, sesuai dengan bidang keahlian. Yang kelima, memberikan kepuasan kepada orang yang dilayani. Dan yang terakhir, yaitu prinsip pelayanan. Nah, syarat-syarat dalam hal pelayanan ini di dalam gereja, ini perlu disadari supaya nanti pelayanan itu tepat sasaran ataupun sangat berguna bagi orang yang kita layani atau kita tolong sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang artinya dasar-dasar kita untuk melayani itu kita pikirkan, kita renungkan apakah memang tindakan kita itu diinginkan oleh Tuhan atau enggak. Kalau memang ada ajaran Alkitab ataupun Tuhan memerintahkan supaya kita melakukan hal tindakan itu, ya lakukan. Itu suatu bentuk pelayanan supaya baik. Nah, tahap kedua, jangan dulu lakukan pelayanan itu. Pikirkan juga, kalau memang itu kehendaki Tuhan, pikirkan tahap yang kedua sebelum melakukan tindakan itu. Yang kedua, apakah memang tindakan itu, apa tindakan yang akan kamu lakukan itu diinginkan orang banyak? Kalau memang tidak diinginkan, nggak usah diberikan. Ya, tidak usah dilakukan tindakan itu ataupun pelayanan itu. Ya, supaya kita menyadari nanti tidak sia-sia perbuatan itu. Dan yang ketiga, sesuai dengan kemampuan. Nah, di dalam pelayanan ataupun memberikan bantuan, itu kita harus menyadari apakah kita mampu untuk melakukan itu. Apapun bentuk pelayanan itu harus kita pikirkan dulu sebelum kita lakukan. Jadi 6 fase, 6 tahap ini harus menjadi dasar acuan buat anak-anak kami sekalian sebelum melakukannya. Apakah memang kita mampu? Kalau memang kita tidak mampu, ya jangan kita iakan. Jangan kita okekan, pikirkan, saya nggak bisa, saya nggak mampu lah. Jadi jangan kita paksakan diri, ya. Dan yang keempat, ini adalah yang sering ya bertentangan, yang sering menjadi suatu acuan yang salah, sesuai dengan bidang keahlian. Sebelum kita lakukan tindakan, sudah kita lalui 3, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan orang banyak, sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, apakah sudah sesuai dengan bidang keahlian? Kalau memang belum sesuai, kalau memang tidak sesuai dengan keahlian kamu, jangan lakukan pelayanan. Contoh, di zaman sekarang, banyak orang sering memaparkan suatu bentuk pekerjaan yang memang bukan keahliannya. Ya, seringkali dia mengkritik seorang tukang bangunan dalam bekerja, sementara dia tidak mengenal bangunan. Dan seseorang seringkali mengkritik tentang hukum, tetapi dia tidak pernah mempelajari tentang hukum. Dan yang sering juga, yang jelas di sana, yang bukan paham, yang dia ahli, dia menjelaskan tentang bidang itu. Nah, kalau memang kita tidak sesuai dengan bidang keahlian kita, ya jangan usah kita berikan pelayanan. Contoh, kalau kepada Bapak, saya sendiri ditanyakan tentang bagaimana tentang proses kimia, itu bidang IPA. Itu bukan bidang saya. Saya tidak akan memaparkan itu terlalu jauh. Ya silakan saja kepada bidangnya. Saya nggak mampu lah. Itu pasti jawaban saya. Karena itu bukan bidang keahlian saya. Jadi spesifiknya bidang keahlian kita, kalau sudah sesuai, silakan masuk ke tahap yang kelima. Masih belum lagi kita melakukan pelayanan. Yang kelima, memberikan kepuasan kepada orang yang dilayani. Nah, ini yang sering kita, ya mungkin pelayanan itu tanggung-tanggung. Yang sebenarnya pelayanan itu supaya prima itu harus ada mungkin di sini ada 6, ataupun kita harusnya melakukan 3, hanya sekitar itu aja. Contoh, kita diminta orang tua untuk melakukan suatu pekerjaan. Tolong dulu nak, belikan dulu gula pasir dari pajak. Iya mak, diberikanlah uangnya. Nah, fase pertama sesuai dengan kehendak Tuhan, ya menuruti orang tua. Yang kedua, diinginkan orang banyak. Ya, semua orang mengharapkan supaya anak tunduk dan patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga, sesuai dengan kemampuan. Nggak sulit kok. Bisa kita pergi ke pajak, sudah dikasih uangnya. Mau ada juga transport, ya pakai mungkin motor atau mungkin sepeda. Ya, sesuai kemampuan. Dan yang keempat, sesuai dengan bidang keahlian. Saya rasa hanya untuk menjelaskan gula pasir 1 kilo. Hanya itunya yang dibutuhkan secara dalam hal tugas itu. Namun, dalam hal poin yang kelima, memberikan kepuasan kepada orang yang dilayani, kepada orang tua. Apa yang kita berikan? Contoh, sudah diberikan uang 20.000.
kita belikan gula, contoh saya, maaf, Bapak tidak tahu berapa harga gula sekarang, mungkin 11.000 atau 15.000. Kita buat dulu entah 15.000. Nah ini mak, gulanya. Ya oke, terima kasih. Apakah mamanya sudah puas? Belum tentu. Mamanya tahu berapa harga gula. Uangnya dikasih 20.000. Nah, terus pergi anaknya. Jelas di sana anak tidak memberikan kepuasan kepada orang tua. Nah, jadi jelas dia sudah ya mencatut atau memang korupsi lah. 5.000 di sana. Nah, yang keenam, prinsip pelayanan. Ya. Prinsip pelayanan adalah suatu dasar yang sangat terakhir dalam syarat pelayanan supaya prima, yaitu lebih baik melayani daripada dilayani. Itu prinsipnya. Lebih baik melayani daripada dilayani. Sebab apa? Orang yang melayani lebih tinggi derajatnya dari orang yang dilayani. Artinya di sana, orang yang dilayani jelas membutuhkan pertolongan, jelas memiliki kelemahan. Kalau memang kita memberi, maka orang lain akan menerima. Maka dikatakan yang memberi lebih mulia dari yang menerima. Nah, jadi kami, itulah dulu materi untuk pembelajaran kita saat ini. Kiranya untuk pertemuan berikutnya, supaya agak nyambung, karena ini untuk judul materi kita ini, Bapak akan lakukan 2 kali pertemuan, sebab ini cakupannya sangat luas. Ya, supaya nanti kami silakan dulu dikerjakan dari halaman 38 sampai 42 buat ringkasan daripada kutipan materi itu, supaya mendapat pemahaman yang lebih jelas. Ya, itu tugas kepada siswa kami, dan sekianlah pertemuan kita untuk saat ini, dan sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.